kuasa, amin. Dan saya percaya sore malam hari ini pun kita datang ke tempat ini, kita mau bawa sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita sepanjang hari ini. Mari yang di belakang penuhi dulu dong kursi-kursi yang di depan. Saya mengajak kita semua. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya kita datang ke tempat ini, kita semua mau bersukacita, kita semua mau mendengarkan sharing-sharing yang akan memberikan kita lebih lagi semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya, amin. Haleluya. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi kita memuji Tuhan malam hari ini, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita lambaikan tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kuasa? Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua mengangkat tangan kita terlebih dahulu sambil kita mau katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama bersyukurlah. Haleluya. Kami persilakan teman-teman kembali duduk. Beberapa waktu ini saya merasakan, khususnya saya pribadi merasakan bahwa Tuhan banyak berbicara di dalam hati saya.
Jika sebelum-sebelumnya ini bulan-bulan yang lalu sepertinya banyak rasa khawatir gitu ya. Kadang tuh ada pikiran-pikiran yang kayaknya yang membebani, yang terkadang kalau saya renungkan lagi sebenarnya bukan satu masalah yang sampai penting banget gitu yang bikin saya harus merasa berbeban berat gitu. Dan puji Tuhan ketika saya coba untuk berdiam diri, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kedepannya seperti apa ya gitu. Terutama untuk mikirin anak-anak, pendidikannya ke depan. Tapi Tuhan hanya selalu katakan, kamu duduk tenang aja di hadiratku. Kamu percaya aja sama aku, karena aku loh yang udah pimpin hidup kamu selama ini. Aku yang udah pimpin hidup kamu, suamimu, anak-anakmu. Jadi kedepannya kamu tuh tinggal serahin sama aku gitu. Jadi berkali-kali saya bicara dalam hati saya bicara sama Tuhan. Hanya itu aja jawaban yang saya dapat gitu. Dan hari ini, malam hari ini saya bisa berkata, iya Tuhan. Benar apa yang Tuhan jawab saya di saat saya galau, di saat saya berkeluh kesah, Tuhan selalu jawab itu. Dan saya mau katakan iya Tuhan benar. Karena selama ini di sepanjang umur hidup saya percaya itu semua karena Tuhan, amin. Dan mari saya mengajak kita semua malam hari ini lebih lagi kita mau taruh iman percaya kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, dengan sayap-Mu Tuhan. Kami mau terbang lebih tinggi lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
undang kita semua untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan, Engkaulah Raja kami Yesus, yang menuntun kami, yang memberikan kami Tuhan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, karena kasih-Mu Yesus, karena anugerah-Mu kami boleh ada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biar lebih lagi kami mau menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Biar malam hari ini Tuhan mau lebih lagi kami Tuhan meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau yang layak Bapa, karena Engkau yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Mari kita mau nyatakan isi hati kita malam hari ini. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa, untuk hidup kami Tuhan, untuk berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami Bapa, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, untuk saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik Yesus. Sebab Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang begitu mengasihi kami seperti Engkau ya Bapa. Dengan apakah Tuhan kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu? Dengan apakah Tuhan kami membalas setiap kasih yang Engkau berikan dalam hidup kami? Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk melakukan semua perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku
Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur. Tuhan, jika sebentar Bapa, kami boleh mendengarkan sharing-sharing dari teman kami Tuhan. Kami percaya di dalam setiap sharing yang akan dibawakan malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami iman yang lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Karena kami percaya kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Bapa setiap sharing-Mu Bapa di dalam malam hari ini dari teman-teman kami Tuhan. Untuk setiap firman yang akan disampaikan malam hari ini, agar merema di dalam setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Yeni Natalia, saya dari Kesan CG2. Ini pertama kali saya kasih kesaksian di tempat umum di luar Kesan saya, jadi kalau agak grogi ya harap maklum. Kalau saya baru menjadi jemaat MDC ini kira-kira pasca Corona. Saya melihat orang-orang yang saya kenal yang di gereja ini, saya melihat dia bertumbuh imannya. Jadi saya juga pingin gitu, saya ada kerinduan, saya pengen iman saya juga berkembang gitu. Jadi saya juga pengen keluarga saya juga menjadi keluarga Kristen. Jadi ya saya memutuskan untuk MDC. Jadi saya mungkin termasuk umat jemaat baru ya. Ini saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman kerohanian saya ya, yang mungkin masih dangkal. Jadi sejak beberapa bulan ini saya kan mengikuti kelas DK. Nah pada bab 5 ya kalau nggak salah itu pelajaran mengenai tentang baptisan air. Nah setelah itu ada pendaftaran tentang baptisan selam. Pada saat itu saya tidak terlalu memikirkan sih tentang itu. Maksudnya ya karena saya merasa saya sudah dibaptis gitu. Selama ini dari kecil saya sudah dibaptis. Dan pada saat kesan itu ada beberapa anggota kesan kita yang ikut baptisan air. Nah pada saat itu Ibu PK tanya, kamu mau gak ikut baptisan? Nah pada saat itu saya merasa tidak perlu gitu, karena dari dulu ya saya sudah dibaptis, saya sudah menerima Tuhan, saya sudah percaya Tuhan gitu. Jadi saya merasa
kalau misalnya saya ikut baptisan lagi, ini cuman another seremonial gitu, seremonial event yang bukan menyentuh saya gitu, bukan gimana. Jadi pada saat itu saya belum mau sih. Terus akhirnya pada saat sesi kesan kan ada acara yang doa secara personal yang 2 orang itu. Nah kebetulan saya dapat pasangannya Ibu PK saya. Terus Ibu PK saya kasih saran sama saya, coba kamu bertanya sama Tuhan, kamu doa minta petunjuk. Tuhan itu maunya kamu tuh bagaimana gitu, apa ikut baptisan, apa enggak. Nah pada saat itu kan selesai kesan ibadah hari Rabu, malamnya saya yaudah deh saya coba bertanya gitu. Saya bertanya di doa saya setelah ibadah harian yang malam, saya bertanya, Tuhan kalau memang Engkau menginginkan saya untuk dibaptis lagi, tolong berikan petunjuk. Tuh, jujur itu pertama kali buat saya berdoa yang seperti itu gitu, berdoa yang saya bertanya, saya minta Tuhan jawab. Saat itu saya belum pernah berdoa yang seperti itu gitu. Belum pernah lah berdoa yang minta jawaban direct dari Tuhan. Nah pada saat itu tuh saya minta jawaban, saya pengen jawaban yang obvious, yang saya tuh nggak menerka-nerka gitu. Jadi saat itu saya pikir, oh saat itu kan Lampung lagi panas sekali, lagi panas-panasnya. Saya minta berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan kalau Tuhan mau, tolong Tuhan mau saya dibaptis, tolong berikan saya jawaban 2 hari ini, tolong hujan. Saya minta begitu. Terus itu kan saya berdoa hari Rabu malam kan. Terus jadi saya berdoa di hari Kamis sama Jumat karena Sabtu itu batas akhir pendaftaran baptisan. Jadi saya udah minta petunjuk, saya kasih deadline lagi. Nah akhirnya benar hari Kamisnya tiba-tiba hujan ya, hujan yang dengan geledek-geledek itu. Ya, saya disalahin ibu-ibu katanya hujan gara-gara. Jadi hari Kamis tuh hujan, wah saya udah berasa, wah hujan ya, benar ya, tapi oke. Terus ternyata hari Jumat siang, tiba-tiba hujan lagi di siang hari. Akhirnya saya merasa, wah benar gitu, kayak ini jawaban Tuhan loud and clear, jelas. Akhirnya ya saya langsung daftar di grup. Pada saat itu. Nah setelah daftar di grup, saya buka jendela kamar saya. Kebetulan kamar saya kan di lantai 2. Saya lihat itu ada matahari gitu loh. Kayak dari gelap tiba-tiba ada matahari. Jadi saya merasa, wah benar-benar loh jawaban Tuhan obvious gitu. Nah setelah itu ya saya merasakan sukacita. Habis daftar itu saya merasa, wah sukacita gitu. Saya juga merasa kayak, siapalah saya gitu. Tuhan bisa jawab pertanyaan saya gitu, pertanyaannya clear and direct, dijawab gitu. Saya merasa, wah ternyata Tuhan itu kayak sayang saya, Tuhan itu acknowledge saya gitu. Siapa saya gitu, saya merasa, ya sukacita. Setelah itu ya saya baptisan air, tapi setelah itu saya merasa ya benar bukan hanya seremoni saya gitu, seremoni saja, sorry. Saya merasa ya meaningful, saya merasa deep dengan baptisan itu. Jadi saya merasa ya itu ya yang Tuhan mau gitu. Saya melaksanakan yang Tuhan mau. Jadi ya benar saya merasakan yang seperti pelajaran di DK yang saya pelajari itu. Saya merasa jadi ya itu pernyataan iman saya kepada Tuhan Yesus. Gitu, sekian. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan ya Bapak Ibu. Malam hari ini perkenalkan, nama saya Mary Joshua. Profil saya kok nggak ditampilkan Bu PK? Oh bukan, saya bukan mau khotbah ya. Nama saya, soalnya saya deg-degan sebenarnya. Nama saya Mary Joshua. Oh, amin. Istri dari Bapak Joshua dan saya ibu dari 2 orang anak, Denzel dan Dexter. Ya sekian dan terima kasih. Itu perkenalan saya. Malam hari ini
Saya mau menyaksikan, mau sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, hidup kami, keluarga. Saya waktu bukan ditodong sebenarnya, kita kesan kemarin, kita mau ini ya sharing bla bla bla. Saya sempat sweet sama suami saya. Sweet, siapa nih yang mau sharing gitu ya? Karena ya berkat saya berkat dia juga, gitu loh. Ya akhirnya habis kita sweet, akhirnya saya yang suruh di sini. Oke, saya mau bersaksi bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami itu sempurna dan luar biasa. Saya menyaksikan ketika saya milih ini. Wow, ternyata semuanya spektakuler dalam hidup saya. Ternyata semuanya itu amazing. Ternyata semuanya, saya mikir-mikir lagi, yang ini. Oh ya ampun Tuhan. Sampai akhirnya saya mereview ke belakang bahwa saya ada di hari ini. Itu semata-mata karena anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Sampai ya sudahlah, saya mau kesaksian ini. Bercerita tentang penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang saya jalani. Satu hari saya ke kantor naik Gojek. Saya naik Gojek ke kantor, ya biasa sajalah dari rumah itu pagi-pagi jam 8 pagi. Kemudian sampai di tengah jalan itu rumah saya di Palmsville ya, dan Gojek itu jalan lewat Bacan. Dari biasa loh jalannya itu normal. Gojek itu nggak ngebut dan tidak juga pelan, normal sekali. Oke, normal sampai di hampir ke ujung Bacan, tiba-tiba jalannya melambat. Kan saya di belakang ya, saya nggak tahu kenapa melambat. Saya agak aneh gitu. Pak, saya akhirnya tepok. Pak, kok ngelambat sih gitu. Nggak tahu gimana, pakai bapaknya diam aja. Akhirnya motor yang saya tumpangin tiba-tiba pelan, akhirnya ke kanan. Ke kanan, saya udah agak takut ya. Saya teriak ke kanan dan dia akhirnya nabrak bukan warung lah, ada kios seperti itu, kios yang kalau buka malam aja, dia nabrak bangku dan akhirnya motor itu berhenti. Dan ketika berhenti itu nggak jatuh, nggak oleng, pokoknya dia berhenti karena bannya numbur bangku lah gitu. Ya akhirnya saya turun, saya tanya bapak kenapa? Bapaknya pingsan, bapak ibu. Ajaib kan? Bapaknya itu pingsan, merem. Bapaknya merem sambil pegang itu ya. Akhirnya saya tolong gitu kan. Ya di situ juga banyak orang pagi-pagi. Akhirnya beberapa orang datang ke bapak Gojek itu, sebagian matiin motornya ya saya sih kabur akhirnya, melipir pinggir gitu ya. Karena saya bingung gitu. Saya harus bagaimana gitu ya. Akhirnya saya ke pinggir. Ya kemudian ditolong lah bla bla bla. Akhirnya betul-betul itu saya ke pinggir, saya tinggalin. Ojek-ojek yang lain juga ada yang datang, ya udah saya pikir ya, sudah diurus sama kawannya lah, ya saya pesan ojek lagi, terus saya pergi. Jadi saya nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan bapak itu, cuman sampai di kantor, saya akhirnya merenung gitu ya. Saya telepon suami saya, ya ampun tadi itu kenapa ya seperti itu. Saya cerita setelahnya gitu ya, saya berpikir ya ampun Tuhan, kalau saja bapak itu pingsan di jalan raya, mungkin ceritanya akan lain. Kalau saja bapak itu pingsannya mungkin di manalah atau bagaimana kondisinya juga saya nggak tahu. Tapi kok bisa-bisanya tuh di situ tempatnya yang juga jalan tidak terlalu besar. Karena waktu bapak itu melipir ke kanan, kan di depan tuh banyak kendaraan loh. Bisa aja kan artinya ya apapun yang terjadi lah. Tapi semuanya lagi sepi, lagi apa sampai semut banget loh mendaratnya gitu loh. Dan saya percaya ya, walaupun kadang setelah itu kami juga bersyukur gitu. Saya akhirnya minta maaf sama bapak Gojek, Pak saya nggak kenal dan saya tinggalin Anda gitu karena saya nggak tahu harus gimana gitu ya. Ya udah, akhirnya seperti itu. Dan saya tahu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat saya gitu. Kemudian kejadian masih di jalan raya. Saya dan suami saya pernah dalam selesai acara rohani loh. Acara rohani. Saya lagi jalan baik-baik, naik motor sama suami tercinta. Kan kalau naik motor tuh pegangan loh gitu ya, jadi biasa aja. Saya selalu bawa tas itu, saya agak nggak suka sama tas wanita yang feminim ya. Saya sukanya selempangan gitu loh, tas selempangan. Nah hari itu saya naik motor, saya selempangin tas saya. Tas selempang itu rata-rata bannya itu besar lah gitu ya. Kalau tas wanita mungkin kecil-kecil.
Dan saya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya saya lagi jalan setelah turunan flyover. Saudara tahu, tas saya ditarik orang. Jepret, alias dijambret. Jangan tepuk tangan buat penjambret, jangan. Saya dijambret Bapak Ibu, betulan. Saya kaget, yang saya rasakan motor itu oleng. Oleng, saya teriak, tas saya gitu ya, jambret, teriak lah gitu. Ya siapa yang menolong saya gitu loh, di jalan raya saya teriak-teriak, suami saja bingung, kenapa? Itu tas saya ditarik. Ya mau dikejar mau gimana juga ya gimana loh ya. Motornya ngebut gitu ya. Ya udah, saya sama suami cuman bisa ngikutin itu sampai mana ya? Sebelum Villa Citra lah. Ya hilang jejak. Dan ketika pulang, ya sudah akhirnya kami ngapain gitu ya. Ya kita pulanglah ke rumah. Dan hari itu di tas saya yang cantik itulah terisi semuanya. Maksudnya semuanya gini loh. Di situ ada dompet isinya lengkap, handphone 2, dan di hari itu suami saya titip HP ke saya. Ajaib dan luar biasa. Mungkin masukan ya Bapak Ibu, jangan suka titip-titip HP lah. Sudah cukup kami yang merasakan. Titip HP-nya ke saya. Jadi kami HP 2 hilang. Kartu kredit. Ya nggak banyak sih ya, tapi artinya kartu-kartu itu. Dan serasa separuh jiwaku pergi, betul-betul. Saya harus ngurus ya, tahu ya kehilangan semua. Dan Bapak Ibu tahu, apakah kembali tasnya? Oh enggak. Apakah kembali uangnya? Oh ya enggak. Ya sudah hilang gitu loh. Hilang, betul-betul hilang. Tapi kami belajar, ketika kami pulang ke rumah kemudian evaluasi, kemudian ya sudah mau apa gitu loh. Kita hanya bisa, apa waktu itu ya Pi? Ya akhirnya malam itu mungkin sedih, oke lah, manusiawi ya, kesel. Sampai pada titik ya sudahlah kita berdoa, apa yang kita punya ya Tuhan punya juga. Jadi ya sudah, akhirnya kita rilis, kita bukan pasrah ya kita happy aja, ya sudahlah, yang hilang biarkan hilang gitu ya. Tapi satu hal, penjagaan Tuhan. Dengan posisi tas saya diselempangin, logikanya harusnya kami jatuh ketika ditarik. Atau entahlah bagaimana ya, saya juga nggak ngerti ilmu penjambret ya, apakah ada ilmu lain saya juga nggak tahu. Pokoknya artinya secara manusia itu kami bisa aja jatuh, dan itu posisi di jalan raya. Banyak kejadian Bapak Ibu, orang dijambret, tasnya hilang, kemudian dia luka, bahkan ada yang sampai meninggal karena dia jatuh dari motor. Tapi hari itu lagi-lagi Tuhan selamatkan kami, Tuhan selamatkan saya. Masih di jalan raya, boleh satu lagi? Saya nggak dikasih durasi loh, berarti sampai malam boleh ya. Satu lagi, masih kisah di jalan raya. Dan ini yang dialami oleh anak saya yang besar. Tapi anak saya dua-duanya besar. Anak saya yang besar, Denzel. Hari itu dia ada acara malam hari juga. Dan kami tunggu sampai jam 10 malam itu anak ini belum pulang. Tapi dilalainya hari itu kami nggak cari dia karena memang sibuk ya. Kesibukan. Nah, baru sadar kok malam udah jam 10 lewat anak ini belum pulang. Baru ngerasanin gitu ya bahwa anak laki-lakinya belum pulang. Tiba-tiba ada mobil ke rumah, ada mobil berhenti di depan rumah. Dan yang keluar tuh siapa? Driver sama anak saya yang sudah dipapah, digendong ya, nggak ada yang kuat gendong anak saya. Jadi dipeluk lah gitu ya, jalan. Dan posisinya anak saya bajunya itu udah kebuka, udah nggak pakai kaos lagi, hanya tinggal celana panjang. Saya tanya kenapa, bla 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 bla. Drivernya bilang, Bu, bawa anak ibu ke dalam, kasih minum, dah segala macam. Dan akhirnya yang cerita itu drivernya, bahwa dia di stop di daerah jalan Diponegoro, di stop ada kerumunan, ada kecelakaan. Jadi posisinya anak saya itu tumburan sama motor lain dan mengakibatkan Denzel pingsan. Yang namanya jatuh, banyak yang jatuh dari motor, tapi ketika jatuh dan pingsan, itu biasanya tuh kenapa? Karena jatuh dan pingsan. Ketika pingsan, anaknya juga udah nggak tahu mau gimana segala macam. Singkat cerita, yang stop mobil Grab atau Gojek waktu itu, Gokar saya nggak tahu, itu pesannya tolong bawa ke rumah sakit. Tolong anak ini bawa ke rumah sakit. Nah yang numbur dia, itu
itu ngikutin dari belakang. Jadi mereka boncengan, pria dan wanita, jadi yang satu bawa motor dia, yang satunya bawa motor Denzel itu loh. Akhirnya mereka iring-iringan. Nah waktu sampai di rumah sakit, anak saya itu sadar. Saya di mana katanya? Kamu di rumah sakit, kamu kecelakaan. Pak, saya nggak mau ke rumah sakit. Ini kemana dong? Dia sempat bilang ke Palmsville. Oh saya tahu perumahan di situ. Iya. Dan setelah ditanya anak saya pingsan lagi katanya. Denzel dia pingsan lagi. Sampai ketika sampai di Palmsville masih bingung kan drivernya ini di mana gitu ya. Ya akhirnya udah ketemu satpam, udah lebih ini ya. Satpam, oh di sini. Dan anak saya sadar lagi ketika di rumah. Kadang ya, itu ya saya bilang amazing banget gitu loh. Ketika anak saya sampai di rumah dengan selamat, ketika ada orang baik yang mengantarkan anak saya, dan ketika yang nabraknya pun mau ngikutin, padahal waktu ngikutin itu waktu sampai di rumah sakit, sebenarnya ngapain sih ngikutin? Pulang aja. Iya dong, orang bawa motor kok. Maksudnya ya ngapain gitu, paling mau tinggalin lah motor anak saya di rumah sakit atau gimana lah gitu ya. Ini diikutin loh. Sampai pada akhirnya ketika saya lihat anaknya nggak apa-apa dan saya lihat tidak ada luka sedikit pun. Yang ada kepala agak benjol ya. Betul, saya kepalanya agak benjol dan Bapak Ibu tahu helmnya pecah. Kalau saya ngelihat helm itu ya, pecah itu, kadang saya nangis ya. Ya ampun Tuhan, ngelihat kondisi seperti ini, anak saya kecelakaan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Tapi ketika dia pulang dengan selamat, ketika dia tidak ada apa-apa, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tidak berdarah-darah. Bahkan malam itu anak saya agak sumeng lah gitu ya, mungkin dia syok, tapi besoknya dia udah ceria kembali. Ya ampun Tuhan, di situ saya melihat ya, sekali lagi pertolongan Tuhan luar biasa atas hidup kami. Amin. Boleh buka ayat ya di Mazmur 121, itu jadi ayat mas saya, ayat mas kami sekeluarga. Saya senang banget baca ayat ini. Mazmur 121 mulai ayat ketiga. Bapak Ibu yang baca kita bacalah sama-sama yuk. Ayat ketiga sampai selesai. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Dari pertama saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, itu ayat yang sangat-sangat menguatkan saya. Jadi kemanapun Anda, kemanapun kita melangkah, yuk kita berdoa. Kita sama-sama serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan satu hal, mari kita yakini sama-sama bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita itu sempurna Bapak Ibu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah tetaplah dalam Tuhan itu semangat, on fire. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, semata-mata semua atas izinnya Tuhan. Amin. Segitu saja. Puji Tuhan. Terima kasih. Bawa-bawa Alkitab kayak mau khotbah ya. Saya nggak mau khotbah sih. Karena saya mau bawain tentang firman Tuhan, makanya saya bawa Alkitab saya. Ini Alkitab sudah nggak terlalu bagus. Ini Alkitab hadiah waktu pernikahan saya, udah 24 tahun. Dalamnya sudah sobek-sobek, udah ada yang sobek. Karena apa? Kalau Alkitab masih bagus tuh dipertanyakan ya. Nggak pernah dibaca berarti. Kalau udah sobek-sobek ya berarti sering dibuka. Saya mau tolong dibukakan dulu satu ayat, Yosua 1 ayat 8. Sebelumnya saya mau cerita dulu.
berapa lama ini saya tuh ngajarin anak saya si Sela ya, umur 8 tahun. Kita kalau habis pulang dari mana gitu kan kita bareng, kalau mau masuk rumah pasti dia masuk duluan. Di depan pintu pasti dia buka sendal tuh di depan pintu. Saya selalu bilang Sela, kalau buka sendal jangan di depan pintu karena orang yang mau masuk keserandung nanti sendalnya gitu. Terus ya sekali saya udah kasih tahu. Besoknya saya lihat begitu lagi, tapi besokannya saya panggil Sela. Kemarin kan mama udah bilang, sendalnya jangan taruh di sini gitu. Akhirnya dia ambil, coba dipinggirin, saya bilang. Saya nggak mau ambil, saya pinggirin sendiri enggak. Tapi saya maksudnya biarin dia belajar, biar dia tahu. Jadi dia yang harus ambil, dia yang harus pinggirin supaya besok dia inget gitu. Tujuannya seperti itu. Beberapa kali seperti itu. Saya lihat, tapi waktu kemarin sempat saya lihat sekali dia pulang, dia taruhnya di pinggir pintu, nggak di depan pintu. Oh berarti udah ngerti nih anak ya, saya pikir. Tapi kemarin masih gitu lagi, oh lupa. Dia udah masuk ke dalam, saya panggil lagi keluar. Akhirnya dia keluar, dia ambil, dipinggirin lagi sendalnya. Kadang-kadang kita sama anak-anak yang punya anak kecil ya, terutama ngajarin anak tuh kan nggak bisa cuma sekali ya, harus berulang-ulang. Nggak bisa ngomong cuma sekali anak itu ngerti, jadi harus berkali-kali. Jangan pernah capek untuk ngajarin anak kita, karena kita pun dulu seperti itu. Kita dulu mau jadi pintar itu kita berulang-ulang ya, orang tua kita tuh didik kita gitu, ngasih tahu kita. Yang baik itu harus selalu berulang-ulang. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebelumnya saya juga mau bagikan satu ayat juga di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di sini dibilang kita harus ngajarin anak kita itu berulang-ulang ya. Jadi nggak cuma sekali. Yang dibilang di sini mengajarkan apa? Mengajarkan tentang firman, mengajarkan tentang kebaikan. Gimana anak kita tahu firman Tuhan kalau kita nggak ngajarin dia gitu kan? Di sini dibilang apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring atau engkau bangun, itu kan berkali-kali berulang-ulang ya, dan setiap hari itu. Jadi firman itu harus diajarin, itu nggak cuma sekali aja tapi setiap hari. Kalau sekarang saya lagi praktekin ke anak saya itu setiap hari saya mau tidur malam saya ajak dia untuk berdoa. Saya nggak pakai HP baca Alkitab ya, saya pakai Alkitab ini saya bacanya. Maka kalau ini kan enak, ini ada pembatasnya ya. Jadi kalau misalnya baca ditandain, besok buka lagi pakai tandanya di sini gitu, biar nggak lupa. Nah, saya ajak dia baca Alkitab tuh sehari satu pasal. Di satu pasal tuh kan ada perikop-perikop ya. Ada perikop yang panjang, ada perikop yang pendek. Anak saya tuh kalau mau baca Alkitab, dia lihat dulu panjang nggak nih bacaannya gitu. Dibuka-buka dulu, udah sih deh, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka-buka, nggak usah dilihat. Yang penting baca aja, pasti selesai gitu kan. Saya kalau itu ya udah mama baca yang panjang, kamu baca yang pendek saya bilang. Jadi saya baca perikop yang panjang, dia baca perikop yang pendek. Ya saya ngajarin anak saya tuh kadang-kadang ya ada juga sih bolong yang nggak setiap hari, kadang-kadang lagi capek banget udah pulang malam capek banget ya, kadang-kadang ada bolongnya juga. Tapi besok kalau misalnya itu saya rapel, yuk dirapel ya, kemarin kan nggak baca gitu, jadi bacanya 2 pasal gitu. Kadang-kadang dia ngeluh juga karena waktu malam itu waktunya dia boleh pegang HP juga kan sebelum tidur, dia mau cepet-cepet pegang HP gitu loh sebelum dia ini, makanya dia mau cepet-cepet bacanya. Tapi saya percaya setiap hal yang kita lakukan yang baik buat anak kita, seperti tadi dibilang, mengajarkan berulang-ulang itu setiap hari. Ya, waktu kemarin sudah lewat, pertama saya ajak baca kitab Amsal, setelah itu kitab Mazmur, ini saya udah lagi mulai di kitab Perjanjian Baru, saya ambil kitab Matius. Untuk mengajarkan anak kita sesuatu yang baik itu
setiap hari dan berulang-ulang. Saya percaya itu bekal buat dia ya, karena Alkitab itu kan isinya firman Tuhan. Firman itu mengajarkan kita semua tentang janji Tuhan ada di sini ya. Kalau kita setiap kita yang sudah dewasa pun, bukan hanya anak-anak nih yang harus baca Alkitab. Kadang-kadang kalau orang tua itu kan bilangnya, ayo berdoa, ayo baca firman. Tapi kalau kita sendiri nggak ngasih teladan sama anak kita nggak ikut, kita nggak ngajarin, anak kita mungkin nggak akan jalan sendiri gitu kan. Nah itu yang harus kita lakukan jadi orang tua tuh, ngajarin ya, kasih teladan sama anak kita. Demikian pun buat kita yang sudah mungkin yang nggak punya anak kecil atau yang sudah dewasa, ya ayatnya tuh yang pertama tadi yang di Yosua 1 ayat 8 itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini janji Tuhan itu, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, apa yang kita lakukan setiap hari itu, Tuhan akan menyertai perjalanan kita dan dia akan buat berhasil. Kalau di perikop ini kan Yosua ini Tuhan berfirman kepada Yosua yang sebagai pengganti Musa waktu dia mau berperang itu supaya apa yang dia kerjakan itu berhasil. Tuhan suruh Yosua itu merenungkan firman Tuhan, renungkan Taurat Tuhan. Kita pun sebagai pelayan Tuhan seharusnya ya kita setiap hari juga jangan lupa untuk merenungkan setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu janji buat kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Kita harus setia baca firman Tuhan karena Alkitab ini berisi tentang janji-janji Tuhan buat setiap kita. Ya, mungkin saat ini saya percaya kita pelayan Tuhan pun nggak luput dari setiap masalah, ada pergumulan, mungkin yang belum dijawab. Kadang-kala saya suka dengar tuh orang bilang doanya belum dijawab, tapi habis doa besoknya dapat firman Tuhan. Kan kadang-kadang kalau hari perjamuan kudus kita suka dapat ayat ya di hosti itu sesuai dengan apa yang kita gumulkan. Jawaban Tuhan tuh dalam firman ini nih jawaban Tuhan. Firman Tuhan tuh jawaban, dan firman Tuhan itu janji Tuhan, berisi janji Tuhan. Jadi kita harus setiap hari itu merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu apa yang mau Tuhan bilang sama kita, apa yang mau Tuhan katakan pada kita tuh ya ini di sini. Kita nggak usah cari kemana-mana. Mungkin kita belum bisa dengar suara Tuhan secara langsung, tapi kita bisa tahu, kita bisa dengar firman Tuhan itu, kata-kata Tuhan dari firman Tuhan ini. Ya, saya mengajak setiap pelayan Tuhan, ayo yang mungkin belum rutin di ibadah harian itu ada ya, di ibadah harian itu kan ada ayat-ayat yang harus dibaca. Nah, kalau pagi saya baca dari situ, kalau malam saya baca pakai ini. Kita belajar, kita mulai. Mungkin yang belum setiap hari, belum rutin, saya mengajak, ayo kita mulai rutin baca firman supaya apa? Supaya kita tahu janji Tuhan tuh buat kita apa. Ya, mungkin ada pergumulan yang belum dijawab, mungkin nanti kalian akan pasti bisa dapat jawaban juga dari apa yang kalian baca. Itu firman Tuhan tuh janji Tuhan. Kata Tuhan tuh ada di dalam Alkitab ini semua. Ya. Terima kasih, sekian. Mari kita berdiri, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, jika pada malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami Tuhan, gereja GKPB. Engkau yang mengaruniakan kesatuan hati Tuhan dan hikmat yang daripadamu, sehingga para pemimpin kami Tuhan dapat membawa sinode GKPB ini Tuhan untuk makin selaras dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami Tuhan bersatu hati berdoa untuk setiap pemimpin supaya dicurahkan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka mempunyai kasih mula-mula Tuhan, dan kiranya Tuhan agar mereka terus untuk menyala-nyala di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa pemimpin kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat Gereja MDC Bandar Lampung. Bapak, kami berdoa biar setiap kami jemaat MDC Bandar Lampung Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan supaya mereka, setiap kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatan-lawatan Tuhan terjadi secara nyata atas setiap jemaat MDC Bandar Lampung. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bapak, kami berdoa untuk mereka semua di dalam pergumulan mereka Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan campur tangan, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kami tahu Tuhan setiap proses-proses yang kami alami itu akan membuat kami tidak menjauh dari Tuhan. Justru dalam setiap pergumulan kami justru semakin mendapatkan Tuhan, kami menemukan Tuhan, kami semakin erat bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Matius berkata bahwa 2 orang di dunia ini bersepakat meminta apapun kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Dan malam ini kami bersepakat Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk Mama Ko Henry Tuhan yang sedang di rumah sakit untuk check up persiapan karena kemarin jatuh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan atas setiap proses penyembuhan Mama Ko Henry Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan, menyembuhkan secara total Mama Ko Henry. Kami percaya malam ini di dalam nama Yesus kami bersepakat kesembuhan terjadi atas Mama Ko Henry. Kami juga berdoa buat Ko Sinsin Tuhan yang sudah 5 hari mengalami panas. Divonis dokter Tuhan, menurut dokter Tuhan, Sinsin mengalami tifus. Tapi malam ini kami bersepakat dari tempat ini kami perintahkan kesembuhan atas hidup Sinsin. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan atas hidupnya. Seluruh penyakitnya diangkat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Ion, adik dari Pak Sabto yang terindikasi terkena kanker tulang belakang. Kami juga berdoa khusus Tuhan buat Pak Ion malam ini. Kami minta mujizat-Mu terjadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kesembuhan pasti terjadi. Dan melalui mulut kami Tuhan dari tempat ini kami perintahkan kesembuhan atas Pak Ion. Terjadilah kesembuhan, seluruh penyakit kankernya lenyap di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan malam ini juga untuk Viko, adik kami Viko Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap proses yang sudah Viko alami. Kami percaya Engkau Allah yang menyelesaikan secara sempurna. Melalui proses yang panjang yang sudah dilakukan oleh Viko Tuhan, kami percaya, kami melihat kesembuhan pasti terjadi secara total atas kaki Viko. Kami berdoa Tuhan, jamah malam ini di dalam nama Yesus. Dokter boleh memvonis apapun, tapi kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang mampu menyembuhkan secara sempurna kaki Viko. Untuk setiap proses-proses yang akan dia lalui Tuhan, kami berdoa, Kau Allah yang campur tangan sertai senantiasa Tuhan. Berkati hidupnya, berkati orang tuanya Tuhan, berikan kepada orang tuanya kekuatan yang dari Tuhan. Biar mereka terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhannya. Dan kami akan mendengar kesaksiannya Tuhan, bagaimana Viko disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar atas hidup keluarga ini.
Terakhir Tuhan, kami berdoa untuk rencana Happy Heart yang akan berangkat ke laut hari Minggu besok tanggal 25. Bapa, melalui tempat ini kami juga sama-sama bersepakat berdoa. Lawatan-Mu terjadi atas grup Happy Heart Tuhan. Mereka yang akan berangkat ke sana akan menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan, mereka akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuat semuanya menjadi mudah Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca besok hari Minggu di laut Tuhan, cuacanya sangat cerah. Kami berdoa untuk setiap kesehatan, untuk setiap perjalanan yang dilalui. Tuhan yang menyertai, Tuhan sampaikan, tibakan di tempat tujuan dengan tak kurang suatu apapun. Kami berdoa untuk semua panitia, untuk semua pengurus Happy Heart. Biar Tuhan yang melawat mereka dan memberikan hikmat, memberikan urapan bagi setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka semua dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa yang kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami alami malam ini. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Baik, sebelum kita pulang, kita mau menerima berkat dari Tuhan, amin. Jangan duduk saudara-saudara, justru kita jangan duduk. Malam hari ini sebelum pulang, kita mau menari bersukacita di dalam Tuhan lo, amin. Dengan gambus dan kecapi kita mau memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi kita mau menari bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Param pam pam, pam param pam pam, param pam pam, param pam pam. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lebih lagi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Ayo dong tepuk tangan lebih lagi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara
yang telah dimenangkan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri doa malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala.